pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. Adapun pernikahan secara harfiah yaitu himpunan adamu, kumpulan al-jam'u dan hubungan intim al-wat'u. Adapun pengertian pernikahan secara istilah adalah suatu akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan kata ankahtuka yaitu menikahkan dan juga zawajutuka yaitu mengawinkan ataupun terjemah dari keduanya. Dalil Quran dan hadis tentang pernikahan. Pertama, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 1. Surah ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga hubungan keluarga dan memperlakukan orang lain dengan adil. Yang kedua, pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Terdapat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Surah ini menjelaskan tentang konsep pasangan ciptaan Allah baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Hal ini sebagai bentuk kekuasaan dan kebesaran Allah. Ketiga, yaitu pernikahan dapat menjaga pandangan dan nafsu. Dapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga pandangan dan nafsu untuk mencegah perbuatan zina dan menjaga kesucian. Hukum pernikahan. 1. Mubah. Mubah adalah apabila seseorang melakukan pernikahan hukumnya boleh atau tidak melakukan pernikahan juga boleh. Yang kedua ada wajib apabila seseorang telah mampu dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Yang ketiga sunnah apabila seseorang telah mampu memberikan mahar dan penghidupan kepada calon istri dan mampu mengendalikan nafsunya. Yang keempat makruh apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi ia mampu untuk mengendalikan diri dari tuntutan hawa nafsu. Yang kelima haram apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya istrinya. Proses pranikah dalam Islam. 1. Melakukan ta'aruf. Ta'aruf adalah upaya untuk saling mengenal dan menjajahi kemungkinan untuk menjalin pernikahan dalam momentum khitbah atau pernikahan. 2. Meminang atau khitbah merupakan permintaan dari pihak seorang laki-laki kepada pihak seorang perempuan untuk melangsungkan pernikahan. 3. Mas kawin atau mahar adalah pemberian yang wajib diberikan seorang laki-laki sebagai calon suami dan seorang perempuan yang akan menjadi istri. Saya akan menjelaskan tentang rukun nikah. 1. Calon suami. Calon suami yang dapat melaksanakan akad nikah yaitu apabila calon suami dapat memenuhi persyaratan pernikahan. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Laki-laki sejati. 6. Minimal berumur 21 tahun. 2. Calon istri. Calon istri yang dapat memenuhi calon istri yang dapat melakukan akad nikah yaitu calon istri apabila dapat memenuhi persyaratan pernikahan. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Perempuan sejati. 6. Minimal berumur 19 tahun. 3. Wali calon istri. Wali calon istri yang dapat melaksanakan akad nikah yaitu apabila dapat memenuhi persyaratan pernikahan. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Adil. Laki-laki yang dapat salah satu calon suami yang laki-laki yang sah menjadi wali calon istri menurut ulama Syafi'ah. 1. Bapak kandung. 2. Kakek. 3. Saudara laki-laki. 4. Saudara tiri laki-laki. 5. Paman. 6.
hakim, 7 keponakan, 4 dua saksi, 5 ijab dan kubur. Ijab adalah persyaratan pernikahan, dan kubur adalah persyaratan penerimaan akad nikah. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Yang pertama adalah hak dan kewajiban suami. Yang pertama, suami dapat menggauli istri dengan cara yang baik dan tidak kasar. Yang kedua adalah suami harus memberikan nafkah secara lahir terhadap istri, seperti makanan, tempat tinggal, dan tempat yang untuk layak dihuni. Yang ketiga adalah suami dapat memberikan ilmu-ilmu islami mengenai perempuan seperti haid, nifas, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah suami dapat memberikan nafkah yang halal kepada istri. Dan yang keempat adalah suami harus menutupi aib istri. Dan yang kelima adalah suami tidak boleh membeda-bedakan istri dengan ibunya. Dan yang kedua poinnya adalah mengenai hak dan kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama adalah istri harus menerima dengan ikhlas bahwa suaminya adalah imam dalam rumah tangga, seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34. Dan yang kedua adalah istri harus menyiapkan segala kebutuhan suami. Dan yang ketiga adalah istri harus menutupi aib suami. Dan yang keempat adalah istri harus mendahulukan hak suami dibandingkan hak orang tua. Orang yang boleh jadi wali nikah. Wali nikah dalam Islam adalah seseorang yang berhak menikahkan perempuan muslim. Secara umum, wali nikah adalah ayah dari mempelai wanita. Jika ayah tidak ada atau berhalangan, maka bisa digantikan dengan wali nasab, seperti kakek, saudara laki-laki, sebapak, dan lain-lain. Jika tidak ada wali nasab, bisa digantikan wali hakim atau perwakilan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat kabul menjadi 3, yaitu menggunakan bahasa yang jelas, yang itu harus diucapkan dengan lantang dan jelas mudah dipahami. 2. Menyebut nama calon istri, seperti aku kawinkan engkau. Bisa juga diganti dengan anaknya, putrinya, dan dia. 3. Bukan menyerupai kata sindiran, seperti kata-kata sindiran dengan diungkapi yang tidak jelas atau ambigu untuk boleh digunakan dalam ijab kabul. Hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. 1. Talak, yaitu memutuskan atau melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan kata talak. 2. Fasakh, pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu. 3. Khulu, talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri. 4. Li'an, sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina. 5. Li'a, sumpah seorang suami yang tidak akan meniduri istrinya selama 4 tahun atau waktu yang ditentukan. 6. Zihar, suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Pernikahan terlarang artinya berdosa apabila dilakukan oleh umat Islam, walaupun melalui langkah-langkah yang benar. 1. Pernikahan semahram. Semahram dalam keturunan, ibu kandung, dan seterusnya ke atas. Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan dari bapak, anak perempuan dari ibu. Mahram karena pernikahan, ibu dan istri, anak tiri, menantu. Mahram karena persetujuan, ibu persetujuan, anak persetujuan. Pernikahan yang dilakukan dengan cara tukar menukar calon istri untuk dinikahi
oleh calon suami yang disepakati. Nikah tahili pernikahan menikahnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah talak 3 oleh suami sebelumnya. Pernikahan muta'ah disebut juga dengan pernikahan kontrak. Ini hukumnya dilarang dalam hukumnya haram. Pernikahan dalam masa iddah, perempuan yang sudah diceraikan oleh suami memiliki masa iddah adalah masa menunggu. Pernikahan beda agama, menikahi seorang perempuan musyrik atau kafir memiliki hukum yang terlarang dalam Islam. Hikmah pernikahan dalam Islam. 1. Dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjaga kehormatan diri supaya menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama seperti berzina, yang mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Pernikahan sebagai jalan halal menjaga dari zina. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas dan bernilai dalam kehidupan. Yang ketiga, dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, karena menciptakan ikatan kasih sayang, saling pengertian dan dukungan yang dapat menenangkan hati dan jiwa. Yang keempat, dapat memperoleh keturunan yang sah, yaitu keturunan tersebut sah karena dilahirkan dari perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang mengikuti syarat-syarat dan rukun menurut Islam. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki status hukum yang jelas, termasuk hak-hak kewarisan dan hak-hak yang lain yang terkait dengan status keanak-kanakannya. Yang kelima, dapat membentuk keluarga yang islami, berarti menciptakan rumah tangga yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti menanamkan nilai-nilai keimanan, menjalankan ibadah dan hidup sesuai dengan syariat Islam. Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. Nikah secara harfiah yaitu himpunan atau ad-damu, kumpulan, al-jamu atau hubungan intim al-watu. Secara istilah pernikahan adalah hubungan yang sah secara syariat Islam antara laki-laki dan perempuan. Lanturna pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang yang sempurna. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah menciptakan pasangan dari dirinya untuk melahirkan ketentraman kepadanya dan menjadikan di antaramu rasa kasih sayang dan cinta. Hukum pernikahan. 1. Mubah. Apabila seseorang melakukan pernikahan, hukumnya boleh, atau tidak melakukan pernikahan juga boleh. 2. Wajib. Apabila seseorang sudah mampu dan takut terjerumus ke dalam zina. 3. Sunnah. Apabila seseorang sudah mampu membeli mahar dan penghidupan kepada istrinya, mengendalikan nafsu sehingga tidak takut melakukan perbuatan zina. 4. Makruh. Apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu mengendalikan nafsu tuntutan seksual.
5. Haram apabila seseorang melakukan pernikahan dan menganiayai seorang istrinya.